Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis Maidatur Rahman. Maidatur Rahman adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita rasakan sebagai nutrisi, sebagaimana kalau kita sarapan pagi untuk nutrisi jasmani, maka kita mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran sebagai nutrisi ruhaniyah kita. Jadi kalau fisik kita ini butuh nutrisi, maka ruhaniyah kita juga membutuhkan nutrisi, yaitu untuk kuat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menjalankannya dan memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Itulah butuhnya nutrisi ruhaniyah tadi. Maka salah satunya adalah dengan Al-Quranul Karim. Dan ini adalah salah satu bentuk kedekatan dan keakraban kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita tilawah jamaah rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Ayahsabuna, apakah mereka mengira, annama numidduhum bihi min malin wa banin, bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu. Maksud ayat ini adalah di sini Allah tidak sedang bertanya kepada mereka, tetapi menggugat logika mereka. Jadi orang-orang kafir ini atau orang-orang yang tidak beriman ini menyangka dan menduga bahwa kalau Allah memberikan kepada mereka harta yang berlimpah di dunia, pangkat dan jabatan, status sosial yang tinggi, itu berarti Allah sudah sayang sama mereka, sudah mencintai mereka. Ya. Akan tetapi, ya, persepsi mereka ini adalah persepsi yang keliru.
Ya, persepsi yang salah dan tidak benar. Bahkan di ayat yang lain mereka mengatakan, nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami lebih banyak anaknya, lebih banyak hartanya. Maka dengan demikian, kalau di dunia ini saja Allah sudah memberikan kepada kami harta, anak dan kekayaan, maka kalaupun ada hari kiamat itu, maka dia akan memberi kepada kami yang lebih banyak lagi dan yang lebih besar lagi. Ini logika mereka, ini logika yang mereka bangun, tapi di atas pemikiran yang salah dan pemikiran yang keliru. Padahal Allah melakukan itu kepada mereka hanya sebagai istidraj. Istidraj, mengulur. Jadi ibarat layangan itu Pak, diulur terus, kan ditarik, diulur, udah jauh digunting, putus. Jadi Allah ulur mereka dengan kekayaan, Allah ulur mereka dengan pangkat, dengan jabatan, ya kan? Tapi tidak menyebabkan mereka patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bahkan semakin jauh dari Allah, maka pada saat itulah mereka diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan istidraj, masuk ke dalam perangkap dan masuk ke dalam jebakan sehingga sulit untuk berubah. Nah, di sini dikatakan ayahsabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banin. Apakah mereka mengira hanya dengan harta dan anak yang kami berikan kepada mereka di dunia itu pertanda bahwa mereka adalah min ahlil jannah, bahwa mereka adalah orang yang terbaik? Jawabannya tidak. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Janganlah engkau kagum kepada harta mereka, kepada pendukung mereka dan anak-anak mereka. Allah melakukan itu supaya mereka terus bertambah dosanya, supaya mereka terus bertambah kesombongannya, lalu semakin berat hisabnya dan semakin berat pertanggungan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innama ayahsabuna annama numidduhum bihi mim malin wa banin. Jadi ini adalah persepsi yang salah. Jemaah rahimakumullah, kalau kita mengukur kebaikan yang diberikan Allah itu dengan harta dan kekayaan, maka kita keliru. Sebab Allah pun memberikan harta dan kekayaan kepada Fir'aun, kepada Haman, kepada siapa lagi? Abu Jahal, dan kepada Abu Lahab. Mereka ini adalah orang-orang terkaya, orang-orang elit, tapi bukan berarti Allah sayang kepada mereka. Allah memberikan dunia ini kepada yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan akhirat kepada orang-orang pilihan dan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, prasangka mereka, bahkan prasangka mereka lebih lagi dari itu. Nusari'u lahum fil khairat. Mereka menyangka Allah itu sedang berlomba untuk memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, kekayaan-kekayaan. Bal la yash'urun. Ya. Jadi seolah-olah pikiran liar mereka itu dibiarkan Allah dulu, ya. Khayalan mereka itu dibiarkan Allah dulu, kemudian dipatahkan dengan satu kata bal. Artinya apa? Sekali-kali tidak. Allah tidak bermaksud seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan, pangkat dan jabatan, status sosial yang tinggi kepada mereka adalah untuk apa? Istidrajan. Sebagai istidraj. Ya. Dan sebagai apa? Penundaan azab
dan penundaan siksa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini balla yash'urun. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkritik mereka. Ya. Logika cacat mereka itu. Apa logika cacat mereka itu? Kalau Allah memberikan harta, pangkat dan jabatan, maka itu berarti apa? Allah sayang mereka. Ini adalah logika yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pangkat dan jabatan kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang tidak Dia cintai. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan apa? Agama. Ya. Agama, keimanan, ketakwaan, kesolehan hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan tadi, Allah sengaja membiarkan mereka lalu membatalkan dugaan mereka itu dengan firman-Nya bal la yash'urun. Apa artinya bal la yash'urun? Bahkan mereka tidak sadar. Ya, mereka tidak sadar bahwa mereka sudah masuk ke dalam sebuah perangkap. Seperti tidak sadarnya monyet. Itu orang Afrika itu, Pak, kalau mau nangkap monyet itu, ya kan? Itu ada lubang di situ. Ya, di dalam batu itu ada lubang, kemudian mereka masukkan kacang ke dalam lubang tadi, ya kan? Maka monyet ini akan mengambil kacang tadi. Kalau diambilnya cuma satu, tangannya bisa keluar, Pak. Tapi diambilnya banyak, karena diambilnya banyak, tangannya menggenggam, ditarik nggak bisa keluar. Dia nggak mau melepaskan yang banyak ini. Dia nggak mau melepaskan yang banyak. Kalau ambil sekedarnya saja bisa keluar. Tapi dia rakus dan serakah, dipegang ini. Akhirnya lagi megang begini, datanglah orang Afrika tadi, nangkap monyet tadi. Jadi orang banyak yang terperangkap dengan dunia ini. Ya, mengambil kekayaan dunia ini sebanyak-banyaknya sebenarnya nggak salah, tapi yang salah adalah tidak memperdulikan halal dan haram, ya, dan tidak memperdulikan apakah itu harta warisan orang, ya kan? Apakah itu dengan cara menipu, apakah itu dengan cara korupsi, itu dia tidak pedulikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka itu bal la yash'urun. Artinya hati mereka sudah tidak peka lagi. Sudah tidak sadar, ya. Hati mereka itu sudah tumpul, Pak. Orang beriman ketika mendapatkan nikmat itu langsung dia sadar. Radarnya orang beriman itu langsung berfungsi. Oh, ini ada bahaya ini. Ketika dia mendapatkan nikmat, oh ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan pangkat, jabatan, kekayaan, langsung kepikiran sama dia, saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya? Ataukah ini sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Itu orang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, oh dia pikir apa? Nah, ini berarti Allah sayang sama saya. Ini kesempatan bagi saya untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak harta, ya, untuk mendapatkan kesenangan. Maka dikatakan di situ, la yash'uruna, mereka tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan itu kepada mereka sebenarnya adalah jalan untuk kecelakaan mereka, jalan untuk kehinaan mereka. Makanya Pak, kalau kita tidak mendapatkan sesuatu itu, jangan terlalu bersedih, ya, jangan terlalu sakit hati. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menutup jalan kehancuran kita dan jalan kebinasaan kita, ya kan? Ada anggota DPR sudah habis duitnya kampanye, sudah pasang sudah pasang burner di mana-mana, duit sudah habis, ternyata tidak menang, ya kan? Tidak menang. Janganlah terlalu bersedih. Ya, siapa tahu kalau Anda menang, ya kan? Ternyata Anda itu tidak kuat.
menghadapi ujiannya dan cobaannya, dan akan berakhir nanti di suka miskin gitu ya. Untung Anda tidak menang, jadi Anda tidak masuk ke suka miskin gitu ya. Kadang-kadang sebuah proyek ya, kita tidak dapat, kita sedih banget ya. Sebenarnya tidak perlu terlalu sedih ya. Yang penting kita udah usaha, udah maksimal. Kalaupun tidak dapat ya, di balik itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebijaksanaannya. Seperti orang yang ketinggalan pesawat, Pak. Ya, sudah belah dia sungguh-sungguh, tiba-tiba sampai ada macet yang luar biasa di jalan, sampai di sana pesawatnya udah berangkat. Sedih minta ampun, kecewa sekali dia. Tapi tiba-tiba 2 jam kemudian dia mendapatkan kabar bahwa pesawat nomor sekian, diperiksanya tiketnya, Pak, ternyata sama. Ternyata pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Dia bilang apa? Alhamdulillah saya terlambat, katanya. Jadi kita tidak tahu, Pak, apa di balik semua yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan bal la yash'uruna, bahkan mereka tidak sadar ya. Tidak sadar. Nah, itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tarik ayat ini ya, yang turun pada 1430 sekian tahun yang lampau, 1340 tahun yang lampau lah ayat ini turun. Kita tarik kepada kondisi hari ini ya, di mana hari ini penilaian terhadap manusia itu dilihat dari apa? Dari seberapa banyak dia memiliki materi ya, seberapa banyak pengikutnya, setinggi apa jabatannya ya. Kita atau kebanyakan kita menilai orang dari status materinya ya. Seseorang itu maka berlakulah di kita namanya budaya flexing namanya, Pak. Ibu tahu ya budaya flexing itu? Artinya pamer kekayaan dan kemewahan. Seseorang itu merasa dia diberkati dan merasa sukses ketika bisa memamerkan harta, pencapaian, dan keluarga yang sempurna. Makanya orang sekarang berlomba-lomba memamerkan mobilnya, rumahnya, pasangannya, kemesraannya dipamerkan. Ya kan? Kenapa? Karena penilaian hari ini adalah seperti itu adanya. Yang kedua, dikatakan hidup sukses hari ini itu, Pak, kalau hidup kita itu berjalan dengan mulus, tidak ada ujian, tidak ada rintangan, tidak ada cobaan, dan tidak ada tantangan, mulus terus. Sekolah berprestasi, setelah berprestasi dapat pekerjaan, gaji tinggi, sampai mati seperti itu. Itulah yang kita katakan orang yang sukses. Padahal tidak selalu seperti itu ya. Karena hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Nabi-nabi itu diuji, nabi itu difitnah, nabi itu dicaci maki, nabi itu nyaris dibunuh, bahkan ada yang sudah dibunuh. Apakah mereka tidak sukses? Mereka adalah orang yang paling sukses. Bahkan yang paling sedih lagi pada hari ini, Pak ya. Persepsi yang ada di dalam ayat ini dipakai orang, bahkan orang Islam pun memakai persepsi ini pada hari ini, menilai kalau kemiskinan itu adalah sebagai kutukan ilahi Rabbi. Seolah-olah kalau miskin orang itu tidak sukses hari ini, ya kan? Kalau datang ke reunian nanti, ditanya dia pakai mobil apa, tinggal di mana, ngontrak atau udah rumah sendiri. Siapa bilang itu jaminan kesuksesan? Siapa bilang itu jaminan keberhasilan? Keberhasilan itu kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah miskin dan kaya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting orangnya sudah berusaha. Tidak selalu orang yang berusaha itu langsung kaya, enggak ada, Pak, enggak harus. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu rahimakumullah,
Mari kita rubah persepsi kita tentang penilaian terhadap manusia. Jangan kita menilai ikut-ikutan. Ya, seperti yang makanya kita ini akan bahaya terus, Pak. Kalau nonton kita terus, melihat TikTok terus, itu algoritma. Algoritma itu apa kata kebanyakan orang. Walau ittaba'al haqqu, seandainya kebenaran itu mengikuti kebanyakan apa yang dipersepsikan orang, maka manusia ini akan tersesat. Jangan menilai itu berdasarkan kebanyakan. Tidak selalu yang kebanyakan itu selalu benar. Coba hari ini lihat Pak orang, ya. Makanya orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan validasi. Validasi tentang pekerjaannya, validasi tentang penghasilannya, validasi tentang rumah tangganya, ingin mendapatkan validasi dari manusia. Tapi orang malas untuk berusaha mendapatkan validasi dari agama dan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat ini, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Jangan-jangan kita pun sudah termasuk ke dalam kategori ayat ini, menilai, mengukur orang hanya dengan harta, pangkat dan jabatan, ya, kekayaan. Sementara orang kalau kita lihat miskin, walaupun dia orang soleh, walaupun dia orang bertakwa, kita menganggap rendah dan kita menganggap sebelah mata, padahal tidak begitu. Nabi itu cuma beberapa nabi saja yang kaya, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud gitu ya. Ya, ada nabi yang hidupnya sederhana sekali. Para wali-wali, orang yang dicintai Allah, adalah banyak orang yang hidupnya susah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat itu, dulu waktu dia masih kafir, dia adalah seorang yang sangat kaya, hidup dengan kemewahan, tapi begitu dia masuk Islam, dia diusir oleh keluarganya, sehingga waktu dia meninggal tidak punya sehelai kain pun di badannya. Mu'adz bin Jabal, Pak. Mu'adz bin Jabal, ya, seorang sahabat Nabi, dia adalah seorang yang dermawan sekali. Ya. Dia satu ketika membeli buah, dia borong buah, dia pinjam uang untuk itu. Tiba-tiba buahnya ini nggak berhasil. Akhirnya dia ditagih orang utang-utangnya, ya. Ditagih utang-utangnya, nggak bisa bayar, Pak. Nggak bisa bayar dia. Nggak bisa bayar. Akhirnya semua kekayaannya disita oleh Nabi dan dibayarkan kepada orang-orang yang menagih tadi, sampai akhirnya dia tidak punya harta sedikit pun. Mu'adz bin Jabal itu, apakah dia orang gagal? Apakah dia orang tidak berhasil? Apakah dia orang tidak sukses? Tidak. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang dikenang sepanjang masa, adalah orang yang sangat sukses, bahkan lebih sukses daripada kita semua, walaupun harta kita mungkin lebih banyak daripada Mu'adz bin Jabal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut-ikutan dengan apa yang digambarkan oleh ayat ini. Ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin. Apakah mereka mengira bahwa kalau sudah diberikan harta, pangkat dan jabatan serta kekayaan, mereka sudah dianggap sukses? Belum tentu. Boleh jadi pangkat dan kekayaan itu justru menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran dan ke dalam kebinasaan. Makanya pesannya, jangan banyak menganggap banyaknya harta dan keturunan sebagai tanda pasti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menafikan orang kalau udah kaya banyak duitnya berarti tidak diridhoi Allah, itu juga keliru. Ya. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Karena algoritma tadi, ya, persepsi tadi udah banyak meluas di negeri ini, sehingga orang, ya, terjebak siklus kerja tanpa henti. Terus mengejar popularitas, terus mengejar harta, terus mengejar jabatan. Lupa untuk berbakti sama orang tua. Tidak ada waktu untuk orang tua. Tidak ada waktu untuk datang ke pengajian. Tidak ada waktu untuk membantu orang-orang susah. Individualisme.
egoisme itu yang berkembang ketika seseorang menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa iman kita sudah tergerus. Kenapa? Karena sudah menjadikan dunia itu sebagai poros. Orang sekarang bagaimana meniti karir, bagaimana mengejar karir sebagai anggota DPR, sebagai pejabat ini, sebagai ini. Padahal belum tentu itu yang menjadi tanda-tanda kesuksesannya dan tanda-tanda kebahagiaannya. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Menarik ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita orang-orang yang sebenarnya jahat tapi menganggap dirinya baik. Orang jahat tapi menganggap dirinya orang sukses. Bahkan meremehkan orang lain. Menganggap dirinya orang yang sangat penting. Menganggap dirinya orang terbaik. Dengan standar kesuksesan materialisme tadi, dia menganggap dirinya paling baik. Hidupnya mulus, tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Orang berpengaruh. Kekayaannya di mana-mana. Kontrakannya 200 pintu. Penghasilannya 1 miliar sebulan. Tapi sholat kagak. Bayar zakat enggak. Ya. Korupsi iya. Memang dia mengumrahkan orang, tapi pakai uang korupsi. Sehingga namanya baik, namanya dipoles. Ada orang berbuat jahat, nyuri, korupsi, tapi supaya citranya bagus, dia umrahkan 200 orang. Dia bangun rumah anak yatim, dia bangun panti asuhan, dia pikir itu dapat menghapuskan kesalahannya. Tidak, gak ada. Ya, mengambil harta orang itu tobatnya bukan dengan bersedekah, tapi dengan mengembalikan, menyerahkan hak orang yang sudah pernah kita ambil. Itu tobatnya. Ya. Jadi uang haram itu bukan disedekahkan, Pak, tapi dia apa? Dikembalikan. Maka terjadi kontras di sini. Pertama, orang yang jahat, orang yang berjahat tapi punya persepsi tapi dia orang sukses. Atau kalau enggak dia menganggap dirinya sukses, orang lain menganggapnya sukses. Maka di ayat 58 ini Allah menggambarkan yang sebaiknya. Walladzina hum apa? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Di antara ciri orang tadi, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut di sini adalah yang penting bagi kita bukan takutnya, tapi apa konsekuensi daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sering bilang saya takut kepada Allah. Bahkan preman yang pemabuk pun kalau ditanya kamu takut sama Allah, jawabannya saya takut sama Allah. Tapi minum terus, mabuk terus, ya, malakin orang juga terus. Padahal yang dimaksudkan ayat ini adalah innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang takut kepada Allah sehingga dengan takut itu mereka mematuhi perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih penting itu adalah tuntutan daripada rasa takut tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut itu terbagi dua, Pak. Ada takut budak kepada majikan. Takutnya budak kepada majikan. Itu takutnya takut terpaksa.
Ada takutnya anak yang disayangi oleh ibunya kepada ibunya. Ada anak yang sangat disayangi ibunya, tapi anaknya itu takut kepada ibunya. Takut yang pertama itu berbeda dengan takut yang kedua. Takut yang kedua ini seperti yang digambarkan ayat ini. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, ya, artinya Tuhan mereka begitu sayang kepada mereka, begitu mencintai mereka, begitu menjaga mereka, begitu melindungi mereka, sehingga mereka takut untuk melakukan hal yang tidak pantas dan tidak layak dan tidak semestinya. Itu yang dimaksudkan di sini, musyfiq. Takutnya itu, Pak, seperti anak yang sudah disayangi ibunya, yang sudah dicintai ibunya, dia takut kalau melakukan sesuatu yang menyebabkan ibunya ini apa? Tidak ridho kepadanya, ataupun kecewa kepadanya, ataupun merasa tersakiti dengannya. Begitulah orang-orang yang beriman tadi. Ya. Makanya di sini dikatakan musyfiq. Musyfiq itu takut, Pak. Takutnya itu beda dengan takutnya seorang budak kepada majikan yang kejam. Ya. Takutnya budak kepada seorang majikan yang kejam beda dengan takutnya manusia kepada Tuhan mereka. Takutnya manusia kepada Tuhan mereka seperti takutnya anak yang disayangi, yang dicintai, yang dibesarkan oleh ibunya. Dia takut sama ibunya, tapi bukan takut berarti karena ibunya kejam kepadanya, tapi karena ibunya sangat sayang kepadanya sehingga dia takut kepadanya untuk durhaka, mengecewakan, dan membuat ibunya sakit hati. Sehingga dengan begitu dia sikapnya hati-hati, ngomongnya dijaga, silaturahminya dijaga, pemberian-pemberiannya dijaga, selalu berbakti kepada ibunya karena takut kepada ibunya, takut kalau mengecewakan. Maka di sini dikatakan kenapa dipilih Rabbihim, Tuhan mereka yang melindungi mereka, yang menjaga mereka, yang merawat mereka, yang menghidupkan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka. Maka ciri orang yang beriman itu takut kepada Tuhan mereka, takut kalau Allah, kalau dia membuat Allah murka, kalau dia membuat Allah tidak sayang lagi kepadanya, tidak ridho lagi kepadanya, tidak cinta lagi kepadanya. Itu innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Dari mana itu diambil khasyah? Khasyah itu artinya takut. Takut yang berdasarkan pengetahuan, makrifat. Karena dia sangat mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, kasih sayangnya Allah. Seperti anak tadi yang mengenal, yang mengetahui kasih sayang ibunya, perhatian ibunya, apalagi rawatan ibunya kepadanya, sehingga dia selalu menjaga sikap-sikapnya. Inilah ciri orang yang beriman, Pak. Khasyah. Dia takut kepada Allah, tapi bukan seperti takut budak kepada majikan yang kejam, tapi takutnya seorang anak kepada ibunya yang sangat penyayang kepadanya. Atau takut seperti seseorang yang sangat dicintai oleh raja. Kira-kira saya mau tanya ini, itu Pak siapa namanya yang Seskap itu? Kira-kira dia takut nggak sama Pak Prabowo itu? Takut, tapi takutnya bukan takutnya seorang budak kepada majikan yang kejam, tapi takut kepada seorang bapak yang menyayanginya, yang perhatian kepadanya, yang memberikannya pangkat, yang memberikannya jabatan, kira-kira begitulah. Maka dia menjaga sikap, ya kan? Itu kalau ada naik tangga dipegangin, diambilin tisu, di ini, masya Allah. Sama manusia kita begitu, Pak. Ya, padahal yang diberikan itu cuma pangkat, jabatan, mobil, kekuasaan. Kita yang diberikan Allah apa sama kita? Diberikan Allah kepada kita, apa yang paling berharga, Pak? Dalam diri kita ini apa?
akal kita ini. Kalau tidak ada otak, Pak, mau seganteng apa, mau setampan apa, nggak ada harganya kita ini. Ya. Itu begitu dia perhatian kalau ada orang lagi keringatan diambilkan tisunya, orang lagi jalan, orang lagi ini, begitu perhatian, takut, itu namanya takut sebenarnya, tapi takut sayang. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya. Itu ciri yang pertama. Setelah ciri yang pertama, Bapak dan Ibu rahimakumullah, lalu menggambarkan ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Nah, takut tadi ternyata ya, takut kepada Allah itulah ya. Takutnya kepada Allah itu apa? Apa Allah itu kejam? Tidak. Apakah Allah itu zalim? Tidak. Dia takut kalau Allah memberlakukan adilnya Allah kepada dia. Karena Allah memperlakukan orang kafir itu dengan adil. Memperlakukan ahli neraka itu dengan adil. Artinya hanya dihukum berdasarkan dosa dan kesalahannya. Sedangkan memperlakukan ahlul jannah itu dengan rahmat dan kasih sayangnya. Artinya kebaikan hamba itu sebenarnya tidak cukup untuk masuk surga. Tidak cukup, Pak. Kita beramal 500 tahun di dunia ini tidak pernah melakukan dosa, tidak cukup untuk masuk surga itu. Karena surga itu terlalu besar atas amal yang kita lakukan. Maka ditambahi Allah lah dengan kasih sayangnya. Seperti itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walladzina hum ya li rabbihim musyfiqun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Nah, karena tadi sangat takut kepada Allah sehingga mereka menahan diri untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ridhonya Allah, bertentangan dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan daripada ini. Orang beriman selalu takut amalnya tidak diterima, mesti banyak berbuat kebaikan. Nah, mari kita lanjutkan yang berikutnya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Yang kedua dari sifat orang yang beriman itu adalah beriman kepada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang dimaksud di sini al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat yang ada dalam Quran. Beriman. Tapi beriman ini adalah yang lebih penting lagi konsekuensi daripada keimanan. Maka dia beriman dengan ayat misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi apa? Wa yuqimunas shalah. Dia beriman dengan wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah itu ayat Allah, menegakkan salat. Sehingga begitu datang panggilan azan, maka dia langsung melakukan aktivitas untuk menegakkan salat tadi. Dan dia beriman dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia beriman dengan ayat itu. Maka dia setiap tahun membayar zakat. Atau dengan sedekah sunat, setiap hari dia melakukan sedekah pagi misalnya. Atau dia memberikan sebahagian hartanya kepada kerabat-kerabat yang membutuhkan. Dan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Dan dia kalau ada orang sakit, maka dia datang bawa makanan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu konsekuensi daripada beriman kepada ayat-ayat Quran tadi. Ya. Kalau nanti dia beriman dengan ayat-ayat riba, ya, maka dia pun menjauhi praktik riba. Kalau dia beriman dengan ayat-ayat
tentang takwa, maka dia menjauhkan dirinya dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Kadang-kadang kita ini Pak terjebak seperti orang Yahudi. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Kita memang beriman dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, tapi sebahagian. Apalagi yang kita amalkan itu hanya ayat-ayat yang cocok dengan keinginan, yang cocok dengan kemauan kita. Ketika ayat-ayat itu tidak cocok dengan keinginan dan kemauan kita, biasanya kita suka meninggalkan, mengambil ajaran lain, mengambil ajaran setan dan mengambil ajaran hawa nafsu. Tapi beriman kepada ayat Quran, mengambil keseluruhan, bukan seperti makan prasmanan, ambil yang enak-enak saja, yang tidak enak ditinggalkan. Tidak, ini ambil semua Pak. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan hanya ambil sholatnya, tapi ketika dagang curang, mengurangi timbangan, berbohong pada pelanggan, memalsukan barang, mengatakan barang asli padahal barangnya KW. Oh, dia mengambil cuma puasa Senin Kamis, nggak pernah tinggal. Tapi di kantor dia ambil gratifikasi. Kemudian dia orangnya suka diskriminasi. Ya. Kemudian juga suka nepotisme. Ya. Kemudian juga dia suka kolusi. Apa itu? Islam yang bagaimana itu? Itu cara beragama orang Yahudi. Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Tidak boleh begitu. Itu beriman kepada ayat-ayat Quran itu, ambil seluruhnya Pak. Ya. Tapi ini nggak cocok Pak, nggak enak. Memang dunia ini penuh dengan ketidakcocokan dan penuh dengan ketidakenakan. Tapi ketidakcocokan dan ketidakenakan itu lama-lama nanti jadi enak. Adapun yang enak-enak saja, kalau nggak percaya Ibu, makan terus yang manis-manis, minum terus yang manis-manis, memang enak. Lama-lama nanti sakit gula. Kadang kita perlu makan yang pahit-pahit juga ya, pare, apa lagi apa yang pahit, obat, tapi sehat, segar. Ya. Jangan pikir dunia ini yang manis-manis saja, yang enak-enak saja, yang senang-senang saja. Tidak ada itu. Itu konsep hanya ada di akhirat, di surga. Di dunia ini penuh dengan ujian, tantangan dan juga coba. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu masuklah kepada puncak amal di ayat berikut ini. Walladzina hum ini sebelum ke sini tadi, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Beriman dengan ayat-ayat Quran, beriman juga dengan ayat-ayat kauniyah yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketika kita menghadapi takdir Allah, kita tidak menerima. Kenapalah saya sakit? Kenapalah anak saya meninggal? Kenapalah harta saya hilang? Kenapa dompet saya dicuri orang? Padahal sudah terjadi. Maka kita di situ ada iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang selalu bilang qadarullah, gitu ya. Qadarullah. Ya, qadarullah dompet saya dicuri orang. Qadarullah harta saya hilang. Qadarullah proyek ini tidak saya dapatkan. Saya sudah berusaha. Qadarullah. Yang enggak boleh nyebut-nyebut qadarullah itu Pak kalau berbuat dosa. Qadarullah saya tadi mencuri kan. Itu enggak boleh Pak itu. Bahaya itu. Sebab kalau dia yang qadarullah saya besok dia mencuri lagi. Pasti ketika ditanya kenapa kamu mencuri? Qadarullah katanya. Enggak boleh. Boleh sebut qadarullah kalau kita sudah tobat. Seperti perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ya kan? Kata Nabi Musa, "Hai Adam, ini gara-gara kau kita ini keluar dari surga. Coba kalau kau dulu tidak makan buah kuldi. Kita semua anak cucumu itu di surga." Ya kan? Tenang kita hidup. Tapi gara-gara kau makan buah kuldi, kita semua keluar dari surga. Apa jawab Nabi Adam?
Kata Nabi Adam, qadarullah. Qadarullah. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Saya makan buah khuldi katanya. Tapi Nabi Adam mengatakan itu setelah dia diterima tobatnya. Dia kan sudah tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kalau kita belum tobat jangan bilang qadarullah. Tapi kalau untuk urusan dunia bilang qadarullah. Hati jadi tenang. Enggak jadi beban pikiran. Duit saya, dompet saya hilang. Sampai sepekan, sampai sebulan, 3 bulan, 5 bulan, itu aja dipikirkan. Enggak usah, cukup qadarullah, udah selesai sampai di situ. Nah, itu tadi beriman kepada ayat-ayat Qur'aniyah dan juga beriman kepada takdir. Ya, yang merupakan ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, memurnikan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ya. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mengunci seluruh amal mereka dengan tauhid yang murni. Itu puncak amal, Pak. Tidak menyekutukan Allah itu adalah puncak dari segala amal. Artinya orang yang beriman itu mengunci amalnya ya dengan adamus syirki, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampuri ketaatannya dengan kepentingan dunia. Tidak mencampuri ketaatannya dengan pujian manusia, tidak mencampuri ketaatannya dengan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep ikhlas itu menurut Imam Ibnul Qayyim, ya, kalau orang kan sekarang Pak membahas syirik itu, syirik menyembah berhala. Emang ada orang Islam hari ini menyembah berhala, Pak? Ada, Pak? Menyembah begini, berhala? Udah nggak ada. Ya, paling-paling ada lagi orang membahas syirik itu syirik kuburan, ya, syirik kuburan. Tapi kalau saya lihat syirik kuburan itu oke lah, itu dibahas. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Bagaimana menggeser pemahaman syirik itu dari ritual menyembah berhala ke dalam gerak-gerik psikologi hati, yaitu ketergantungan. Ketika kita memiliki ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu penyembahan. Ketika kita merasa tenang hanya dengan jabatan, harta, koneksi manusia, sehingga harta, jabatan, kekayaan itu sudah menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, berarti itu sebenarnya menyembah berhala harta, menyembah berhala pangkat, dan menyembah berhala jabatan, Bapak dan Ibu rahimahullah. Ketika ada ketergantungan. Dan ketika ada satu lagi, ada tujuan yang tertinggi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadikan satu-satunya tumpuan harapan dan ketakutan selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia nomor satu bagi dia adalah bosnya, atasannya. Apapun kata atasnya, apakah itu sesuai dengan aturan Allah atau tidak sesuai dengan aturan Allah, yang penting atasannya yang nomor satu. Tuhan dijadikannya nomor 2 atau bahkan nomor 3, maka itu berarti bentuk kemusyrikan juga. Ya, kenapa? Karena dia sudah menjadikan atasannya itu tumpuan harapan dan tumpuan rasa takut. Jarang orang membahas seperti ini ketika membahas tentang syirik. Orang bahas itu syirik, menyembah berhala. Nggak ada orang Islam menyembah berhala hari ini, Pak. Sehingga ayat-ayat tadi kayak nggak bisa diamalkan, kayak nggak bisa diterapkan. Padahal kalau kita pahami jauh lebih dalam, ternyata praktik-praktik kemusyrikan itu ada pada hari ini, yaitu dengan ketergantungan kepada pangkat, jabatan, dan kekuasaan, atau juga satu lagi, menjadikan tujuan besarnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Jadi gimana? Waktu udah habis, Pak. Jam 4.40, berapa? Jam 5.59, jam 6:05, iya 4 menit lagi, Pak, ya. Satu ayat lagi pas ini. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian maka
Akibat tadi, ya, pemahaman yang viral di tengah-tengah masyarakat itu, secara psikologi manusia mencari sesuatu untuk jadikan pusat perhatiannya. Mestinya kan pusat perhatian kita itu, Pak, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Itu yang menjadi poros maunya, poros perhatian kita. Tapi hari ini orang tidak lagi menjadikan itu sebagai poros. Yang menjadikan poros dalam kehidupannya apa? Uang, jabatan, popularitas, pasangan. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya, ini ada dampaknya. Dampak negatifnya apa? Orang kehilangan kendali jiwa, akhirnya cemas. Hidup penuh dengan kecemasan. Jangan dikira orang yang banyak harta, yang tinggi pangkat, jabatan, kekayaan, hidupnya kalau tidak bergantung kepada Allah, pasti hidupnya penuh dengan kecemasan. Dia cemas, Pak. Ini kira-kira dengar-dengar isu mau ada reshuffle kabinet. Gak bisa tidur dia satu malam, Pak. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan saya yang akan direshuffle. Tapi kalau orang beriman, yang penting saya bekerja dengan benar. Yang penting saya memberikan yang terbaik. Urusan reshuffle atau tidak bukan urusan saya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang punya harta yang banyak. Kalau dia menggantungkan harapannya, menggantungkan hidupnya kepada harta tadi, maka hidupnya penuh dengan kecemasan. Makanya banyak orang kaya tapi menjadi pelanggan rumah sakit jiwa. Datang ke psikiater, datang ke psikolog. Kenapa hatinya tidak tenang? Kenapa tidak tenang? Karena menggantungkan pikirannya kepada hartanya tadi. Menjadikan itu sebagai poros dalam kehidupannya. Kenapa tidak bisa, Pak? Karena materi itu bersifat fana. Maka kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau mau mencari gantungan, tempat bergantung, bergantunglah kepada Allah yang hidup. Dan Allah tidak mati. Allah hidup untuk selamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi sampai lupa saya minum ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang kedua ini agak penting banget ini. Karena tadi sudah menjadikan uang, jabatan, popularitas, pasangan, kekuasaan menjadi poros, maka terciptalah syirik modern, syirik zaman kekinian. Apa itu? Kehilangan jabatan, validasi manusia lebih mencemaskan daripada kehilangan agama dan kehilangan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang kita lihat, Pak, begitu cemas kalau hilang jabatannya. Begitu cemas kalau tidak mendapatkan validasi dan pengakuan dari manusia. Hati-hati kita dengan medsos ini. Kalau itu udah kita jadikan poros, Pak, maka yang muncul kemusyrikan modern. Kadang-kadang ada orang bicara tentang musik, ziarah kubur, musik ini, ternyata dia terjebak di situ. Dia ternyata ingin mendapatkan popularitas. Dia ingin mendapatkan pengikut yang banyak. Nah, itu hati-hati dengan ini tadi. Bukan berarti setiap yang viral itu benar. Setiap yang dilihat orang kebanyakan itu benar. Tidak begitu. Kebenaran itu sudah tetap. Makanya kita mengikuti Al-Quran. Bukan mengikuti apa kata TikTok, apa kata Facebook, apa kata medsos, apa kata Twitter. Tidak. Kita tetap mengikuti Al-Quran. Jemaah rahimakumullah. Maka kita harus bisa memfilter. Maka kita harus bisa menyaring. Yang baik kita ambil. Bukan berarti kita tinggalkan semua. Di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kebaikan yang sepenuhnya kebaikan adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka dikatakan di sini, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Kadang-kadang kalau kita baca bi rabbihim la yusyrikun, tidak menyekutukan Allah. Baca begitu saja, tidak didalami, tidak diselami, dangkal. Makanya kita harus menyelami, kita harus menggali, kita harus melakukan pendekatan sosiologi, psikologi, dan namanya itu multidisipliner, interdisipliner, disipliner, supaya mendapatkan makna-makna
yang terkandung di dalam Al-Quran tadi. Kalau menggalinya itu cuma lurus saja, ya dapat begitu. Tapi kalau lurus dibelokin ke sini, dapat makna-makna yang sangat dalam. Saya kira itu saja jamaah rahimakumullah untuk kajian tafsir kita pada hari ini. Semoga menambah keimanan dan juga menambah ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.